sangkan para yang dibagi dan dibagi yang sangkan para. Artinya apa? Yang di bawah ini adalah kalau yang gulungan laki-laki itu yang namanya gulungan jali itu adalah makanan-makanan yang mentah. Artinya seorang laki-laki harus mampu mencari kekayaan, mencari sumber hidup. Wujudnya adalah barang-barang mentah. Nah, barang mentah ini adalah terdiri dari 3 unsur: poloka pendem, poloka sampar, poloka gantung. Artinya buah-buahan yang terpendam, buah-buahan yang di permukaan tanah, dan buah-buahan yang tergantung. Nah, ini semua kita ini kan tidak bisa lepas dari itu. Eksistensi hidup kita sebagai manusia, sebagai jasad manusia itu membutuhkan itu. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Makanya namanya sangkan pareng dibagi. Kita bisa hidup, bisa bahagia, bisa eksis dengan tetap. Yang beri siapa? Zat yang menciptakan. Ini wujud syukurnya. Kemudian yang hubungan perempuan ini berupa makanan-makanan yang siap saji. Maksudnya apa? Seorang perempuan harus mengolah hasil pekerjaan laki-laki, seorang suami untuk mencukupi kebutuhan, untuk siap disajikan kepada anak-anak dan keluarganya. Jadi seorang perempuan tanggung jawabnya adalah mengelola, memanage hasil dari jerih payah seorang suami untuk kepentingan keluarganya, untuk mencukupi keluarganya. Nah, dengan manajemen ini sesuatu yang sedikit bisa terjadi. Yang gampangnya sitik bisa dijembar, bisa dijeleng. Itu adalah konsep manajemen. Maka seorang wanita harus pandai membuat manage, mengelola dari hasil seorang suami. Kalau simbol-simbol itu banyak sekali sebetulnya ya. Kalau kinang itu menunjukkan Islam, ada unsur kan gitu kan, ada suruh, ada gambir, ada ijat, ada apa namanya susu, kemudian ada kantin. Itu menunjukkan rukun Islam. Yang 5 artinya kita membaca 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sholat, puasa, zakat, 3 unsur ini pahit semua. Jadi 4 unsur ya, 4 unsur ini pahit semua. Melaksanakan rukun Islam itu juga pahit. Ya perlu perjuangan, perlu komitmen. Nah, tiga unsur ini biasanya kalau kita itu kan antara suruh, gambir, dan injit itu dikonsumsi, dimakan secara simultan bersama-sama. Pahit 3 ini ketika dimakan bersama itu tidak pahit. Mbah Yakinah itu tidak merasakan pahit. Artinya apa? Kalau kita bisa melaksanakan rukun iman yang 3, syahadat, sholat, puasa, itu sudah manis. Ini sudah baik. Nah, zakat itu kalau ada kemampuan, kita ya tidak apa-apa, malah itu zakat ya. Haji juga begitu, pasti taat sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak ada kemampuan haji, ada amalan-amalan lain alternatif yang bisa nilai pahalanya sama dengan haji. Maka ini juga pahit yang 3 ini kalau dimakan bersama-sama. Jadi artinya kita melaksanakan syahadat, puasa, dan sholat itu dah. Nah, kalau punya kelebihan zakat, hanya diibaratkan susul, jangan dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri, dan ditatakan. Artinya ada kepentingan sosial. Mungkin haji sebagai urusan terakhir, orang yang haji itu wangi seperti Bang Kantin. Artinya bisa mengharumkan lingkungan, bisa mengharumkan dirinya, bisa mengharumkan lingkungan, bisa mengharumkan negara, bisa mengharumkan bangsa, bisa mengatasi masalah. Nah, itu hanya membedakan ini lomo dan lain. Jadi kita saja. Lomo kan putih. Yang di dalam yang lain itu kemudian ada mana-mana lain seperti ini, janur itu kan orang ketika mendengarkan gamelan pertama kali itu seperti janur itu adalah simbol bahwa hidup ini itu tidak bisa lepas dari hidayah. Walaupun profesor atau butuh hidayah, butuh bimbingan, butuh pengetahuan, butuh pengembangan diri. Nah, sampai kita menjelang
Ya, maka konsepnya kan untuk ilma minal mahdi ilal lahad ilal lahdi. Setelah ilmu dari lahir sampai dengan wafat meninggal. Ini hidayah. Hidayah itu macam-macam. Hidayah itu wujudnya macam-macam. Hidayah itu ada yang langsung diberikan Allah, ada yang harus kita cari. Nah, makanya kita harus mencari hidayah. Hidup ini tanpa hidayah akan sasa susur, akan tidak mengalami sesuatu yang mengalami banyak benturan. Tapi kalau hidup ini dibarengi dengan hidayah, insya Allah akan tertata dengan baik, terpola, tersistem. Kemudian itu semua bisa dilakukan ketika satu hidup ini kita memaknai hidupnya adalah dunia ini adalah seperti permainan. Makanya ada jualan mainan teman-teman, ada boneka, ada foto-foto, ada gangsingan. Nah, gangsingan itu menunjukkan bahwasanya hidup ini kita gangsingan itu kalau dibunyikan itu tidak langsung mandek, mencari pola tempat. Setelah ketemu baru kuatir banget cara kita bergeraknya. Artinya apa? Ketika kita masih dalam proses hidup ini kan pertama kan mencari jati diri. Setelah kita menemukan jati diri kita, maka hidup kita akan aman, istiqomah. Maka ketika kita mencari pola diri dan jati diri, kita harus jangan sampai kita masuk lubang, harus mencari tempat yang lebih baik. Ya, terus setelah menemukan posisi yang tepat, maka dia anteng. Ya, itu juga kalau kita menemukan jati diri kita akan bijak. Kemudian yang kedua ada celengan. Hidup ini harus nyelengi, harus investasi. Tanpa investasi kita akan susah. Hidup kita tidak akan terpola, hidup kita akan susah. Tidak ada jaminan tanpa investasi. Maka investasi ini tidak hanya investasi dunia. Maka yang diinvestasikan adalah investasi dunia, investasi akhirat. Makanya segi selengnya apa? Untuk amal soleh. Di amal soleh itu investasi dunia, investasi akhirat. Oh ya. Berbeda dengan yang lainnya kan masanya lebih banyak, makanya seperti apa? Ya, baik. Iya. Alhamdulillah Grebek tahun ini sekaten tahun 2022 ini yang semula 2 tahun sebelumnya mengalami libur karena pandemi. Alhamdulillah tahun ini bisa kita selenggarakan, keraton bisa menyelenggarakan kegiatan sekaten ini. Dan alhamdulillah yang tadi sudah memirsani pengunjung luar biasa. Ini saking masyarakat rindu akan kegiatan ini. Dan tadi Grebek yang gunungan yang dibawakan dari keraton ke Sinandung tahun ini ada sepasang. Biasanya kalau tahun dal itu bisa sampai 12 pasang. 12 ini menunjukkan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kelahiran Nabi Muhammad kan tanggal 12 Rabiul Awal. Tadi hanya sepasang. Itu ketika terjadi ketika tahun dal. Tahun dal itu tahun yang paling besar. Satu windu sekali. Tadi satu pasang menunjukkan bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari laki-laki dan perempuan. 2 hal, siang malam. Makanya tadi Jalu dan istri tadi kan. Di gunungan Jalu dan gunungan istri. Nah, gunungan Jalu ini melambangkan seorang laki-laki. Makanya ornamennya adalah buah-buahan mentah. Artinya apa? Kita seorang suami, kepala rumah tangga itu harus mampu mengupayakan mencari kebutuhan keluarga, bahan-bahan mentah, bekerja, maksudnya. Kemudian yang gunungan istri itu wujudnya adalah makanan-makanan siap saji. Artinya apa? Seorang wanita harus mampu memanage hasil dari suami untuk kebutuhan untuk dikonsumsi oleh keluarganya. Sesuatu yang walaupun kecil misalnya, walaupun sedikit hasil suami, kalau dimanage oleh seorang istri itu di sini. Makanya orang putri itu ahli manajemen.